Assalamualaikum Bu Marwati. Waalaikumsalam Pak Dan. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ibu Marwati sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Terima kasih Ibu ya atas waktunya pada pagi hari ini. Baiklah Ibu, di sini saya nanti akan melakukan tugas dari demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu praktek kucing. Oke, baiklah Pak Dan. Di sini nanti tuh ada rubrik penilaian yang sebelumnya akan kita diskusikan terlebih dahulu Bu ya. Baik. Dalam praktek coaching kali ini saya menggunakan strategi berupa alur cerita. Tujuan apa, identifikasi dan rencana aksi yang seperti apa, dan nanti tanggung jawabnya bagaimana. Kemudian saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu sebagai coach dan nanti saya akan berperan sebagai observer. Ya, baiklah Pak Dan. Dengan senang hati saya nanti akan menjawabnya. Kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan itu yang bagaimana Bu ya? Iya Pak Dan, dalam kegiatan coaching itu kan kompetensi itu ada 3 Pak. Ya. Yang pertama itu kan mendengarkan aktif, terus yang kedua itu kan memberikan penuh, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching kan Pak. Nah, ini Pak Dan, yang akan saya kembangkan ini yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif itu Pak. Jadi lebih tepatnya Ibu ngambil yang kedua Bu ya? Iya, Yang tentang pertanyaan berbobot ya? Iya, Oke. iya. Akan saya kembangkan yaitu 2 kompetensi ini Pak. Lebih spesifiknya ini sih Pak, saya nanti itu akan menstimulus dari kegiatan coaching ini kepada coach saya. Baiklah Ibu, kemudian untuk indikatornya yang bagaimana Ibu yang ingin dicapai dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan. Oke, indikator yang saya ingin capai yang pertama yaitu saya ingin mendapatkan stimulus dari coach itu sendiri Pak. Kemudian yang kedua, saya akan mengarahkan coach itu mendapatkan solusinya sendiri, dan kemudian yang ketiga saya ingin coach itu mendapatkan ide-ide atau gagasan yang terbaru gitu sih Pak. Baiklah, jika demikian mohon izin Ibu, apakah bisa kita langsung menuju praktek coaching? Oke, bisa Pak, mari Pak. Baik, mari Ibu. Assalamualaikum Bu Silvana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Marwati, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, saya sehat Ibu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah, saya juga baik, sehat Bu Mar. Alhamdulillah. Ini Bu Marwati, saya izin Bu, mungkin Bu punya waktu 10 atau 15 menit untuk ngobrol-ngobrol sebentar bersama saya Bu. Oh ya, ada, bisa. Apa yang akan Ibu Silvana obrolkan dalam kegiatan ini? Oh ya, begini Bu, ini mengenai pembelajaran di kelas saya Bu Mar. Jadi setelah saya amati selama ini, ternyata belum ada perubahan atau kemajuan dari anak-anak di kelas saya, terutama untuk praktik pada mata pelajaran seni rupa Bu. Oh, jadi intinya yang ingin Ibu obrolkan itu tentang kemajuan dalam pembelajaran Ibu di kelas ya? Iya, betul sekali Bu Mar. Baiklah Ibu, dari obrolan yang akan kita lakukan ini, apa yang ingin Ibu ambil dalam permasalahan yang Ibu hadapi ini? Oh iya, jadi dari permasalahannya itu Bu Maria, ternyata anak-anak di kelas saya itu untuk mata pelajaran seni rupa, mereka belum memahami betul secara teori bagaimana untuk teknik mencampur warna yang baik dan benar gitu. Karena dalam teknik pencampuran warna itu kan ada warna primer Bu. Jadi kalau untuk warna primer itu ada warna merah, kuning, dan biru. Dari warna primer ini jika kita mencampurkan 2 warna, maka akan muncul warna sekunder. Jadi warna sekunder itu ungu, orange, dan hijau. Kemudian jika kita mencampurkan lebih dari 3 warna atau 3 warna minimal pada warna primer itu, maka akan menghasilkan warna tersier. Jadi warna tersier itu bunga antara lain hitam, abu-abu, coklat, dan sebagainya. Nah, anak-anak saya ini belum memahami betul Bu teorinya seperti apa dalam praktik mata pelajaran seni rupa. Oh iya, yang saya tangkap tuh Bu ya, berarti
mengerti tentang kemajuan anak dalam teori pencampuran warna ya. Nah, kira-kira nih dari skala 1 sampai 10 yang Ibu lihat di anak-anak itu yang menguasai tentang teori pencampuran warna tuh kira-kira di angka skala 1 sampai 10 itu di angka berapa sih? Kalau menurut pengamatan saya selama ini Bu Una, anak-anak saya itu masih berada di posisi angka 4 Bu. Jadi kalau dari satu kelas itu cuma 40%-nya saja yang mampu untuk melakukan teknik pencampuran warna dengan baik. Nah, target saya Bu Una rencananya itu kalau bisa anak-anak saya itu minimal saja berada di posisi angka 8 Bu. Oh, jadi masalahnya memang masih rendah sekali ya Bu tentang kemampuan anak dalam teori pencampuran warna itu ya. Iya, betul sekali Bu Una, karena belum hampir 50%-nya dari satu kelas itu Bu Una. Oh, ya. Nah ya, dari permasalahan yang Ibu hadapi nih, kira-kira siapa saja yang ingin Ibu libatkan dalam menangani permasalahan ini? Oh iya, jadi rencananya strategi yang akan saya terapkan di kelas saya nanti itu ada 3 rumahnya. Jadi yang pertama itu saya meminta bantuan dari anak-anak yang sudah memahami tentang teknik pencampuran warna. Jadi anak ini 2 orang siswa yang sudah mampu atau mahir dalam teknik pencampuran warna saya sisipkan di dalam kelas saya. Tapi sebelumnya, karena selama ini saya sudah mengamati, kemudian sudah memetakan pada posisi mana saja potensi anak-anak saya ini. Jadi dari satu kelas itu saya bagi beberapa kelompok. Nah, dalam setiap kelompok saya sisipkan 2 orang siswa yang memang sudah mampu atau mahir dalam teknik pencampuran warna. Jadi mereka ini atau 2 siswa ini akan menjadi tutor teman sebaya dalam kelompok masing-masing. Oh iya ya. Oke, yang saya pahami di sini ya Bu, Ibu itu akan memperdayakan murid yang telah memahami teori pencampuran warna itu sebagai tutor sebaya ya Bu ya. Dan Iya, juga betul sekali Bu Iman. Jadi ada tutor teman sebaya. Kebetulan lupa tadi ada strategi yang kedua Bu Maria. ya. Rencana saya yang kedua itu melibatkan teman sejawat. Jadi memang guru seni rupa pada mata pelajaran seni rupa. Kemudian saya minta diperbantukan nanti di kelas saya karena mungkin cara saya mengajar dengan mereka berbeda dan kemungkinan juga guru itu lebih memahami bagaimana teknik menyampaikan teori pencampuran warna yang lebih tepat kepada anak-anak di kelas saya. Oh iya ya. Bisa saya ambil poinnya ya Bu ya. Berarti yang pertama strategi yang ingin Ibu lakukan yaitu memperdayakan tutor teman sebaya. Kemudian yang kedua yaitu mencari strategi yang lebih memudahkan murid, yaitu bisa teman sejawat atau guru ya Bu ya. Tujuannya yaitu untuk memudahkan biar anak-anak itu mudah memahami teori-teori pencampuran warna tersebut ya. Iya, betul sekali Bu. Oke Ibu, dari yang Ibu sampaikan tadi itu ternyata kan ada beberapa strategi ya. Nah, kira-kira strategi yang mana yang jadi prioritas Ibu nanti ke depannya untuk menangani permasalahan ini? Kalau dari strategi tadi itu ya dalam jangka waktu dekat ini yang bisa saya terapkan itu strategi yang pertama, karena berdasarkan pengamatan dan pemetaan saya untuk waktu 2 hari ke depan ini lebih ke membentuk kelompok bagi anak-anak, kemudian disisipkan 2 orang siswa sebagai teman atau tutor teman sebaya tadi. Iya ya, ya sangat bagus sekali sebenarnya strategi itu. Nah, sebagai komitmen Ibu nih untuk kedepannya, nah, kira-kira dalam waktu dekat atau dalam waktu berapa hari Ibu itu ingin menerapkan strategi tersebut? Insya Allah itu 2 hari lagi Bu Mari, karena minggu depan kan kita sudah kembali ke sekolah. Ya. Jadi insya Allah minggu depan pada mata pelajaran saya akan menerapkan strategi yang pertama terlebih dahulu. Oke, berarti dalam 2 hari ke depan lagi ya. Semoga kegiatan penerapan strategi Ibu nantinya akan berjalan lancar dan dimudahkan ya Bu ya. Amin. Ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Oke, dari obrolan yang kita laksanakan hari ini ya Bu ya, saya tadi mengira Ibu tuh cuma punya 1 strategi, ternyata Ibu punya 3 strategi ya.
Iya, Wah, betul Ibu sekali. memang Ibu Silvana ini memang guru hebat sekali ya Bu ya. Makasih Bu Mar. Oh iya, sama-sama. Oh iya Ibu, terus dari obrolan kita ini, perasaan Ibu bagaimana itu setelah obrolan kita ini? Iya. Jadi kalau di awal tadi Bu Marnya saya masih bingung nih mau ngobrol sama siapa Oh gitu. gitu. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol dengan Bu Mar, sharing pendapat, pikiran saya lebih lega, lebih terbuka. Jadi saya termotivasi untuk bergerak cepat Bu Mar. Jadi apa yang sudah saya rencanakan, insya Allah akan segera saya terapkan. Jadi lega sekali sudah ngobrol-ngobrol dengan Bu Mar. Alhamdulillah, insya Allah kedepannya dimudahkan oleh Allah ya Bu. Namanya ini hal kebaikan, insya Allah ada jalannya dan Allah mudahkan. Terus, iya, di lain kesempatan saya ingin mendengar nih dari hasil penerapan Ibu, strategi Ibu, saya ingin mendengar keberhasilan Ibu untuk selanjutnya. Iya Bu Mar, insya Allah nanti setelah saya terapkan, saya kabari Ibu Mar kembali Bu ya. Oke. Terima kasih banyak Bu Mar atas waktunya. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Mar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Marwati, setelah Ibu melakukan praktek coaching tadi, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah perasaan saya lega Pak Darmawan. Saya ingin memunculkan alur Tirta dalam kegiatan coaching tadi yang mudah-mudahan terpenuhi, terlaksana, dan kegiatan yang kami laksanakan, kegiatan coaching ini mudah-mudahan sudah tergali apa yang menjadi potensi yang masih tersembunyi dari coach itu sendiri Pak. Oke Bu. Baiklah, sebelum saya menjawab pernyataan Ibu tadi, saya ingin mengingatkan dalam percakapan kita pra-coaching tadi bahwa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yaitu yang kedua. Kemudian apakah indikatornya sudah Ibu laksanakan pada pelaksanaan praktek coaching tadi? Iya, iya Pak, benar sekali. Kompetensi yang kedua yang ingin saya kembangkan. Perasaan saya bahwa dengan pertanyaan menggali itu sudah menstimulus coach ya Pak ya. Terus ide-ide lain, kemudian muncul strategi yang diungkapkan oleh Bu Silvana. Padahal pada awal perjalanan coaching tadi, percakapan coaching tadi, itu saya menangkap cuma satu strategi Pak. Namun setelah saya gali ternyata banyak muncul strategi, itu ada 3 strategi Pak. Mudah-mudahan dari indikator yang saya sampaikan tadi bisa tercapai sih Pak. Dari yang saya amati tadi Bu, sebetulnya memang alur cerita yang Ibu laksanakan ketika praktek coaching dengan Bu Silvana tadi sudah mengena semua. Tetapi ada yang harus saya sampaikan, yaitu dalam pertanyaan untuk menggali identifikasi dan tentang rencana aksinya Bu. Itu kayaknya harus mesti lebih dalam lagi dalam Ibu menggali ke depannya mungkin Bu ya. Iya, benar sekali sih Pak. Kedepannya saya akan menggali lebih dalam lagi seperti apa yang Bapak sampaikan tentang pertanyaan identifikasi dan aksi nyatanya itu ya Pak ya. Iya. Mungkin setelah ini ada yang ingin Ibu kembangkan lagi Bu selain yang telah Ibu sampaikan tadi? Iya Pak, saya ingin mengembangkan yang ketiga-tiganya sih Pak. Namun tentunya secara bertahap ya Pak ya, agar hasilnya itu maksimal gitu Pak. Oh begitu Bu ya, jadi bukan hanya pada kompetensi yang kedua, tetapi 1, 2, 3 mau dikembangkan semua Bu ya. Iya benar sekali. Baiklah, semoga ke depan akan lebih bagus. Kemudian untuk saat ini saya rasa itu dulu Bu ya yang dapat kita bicarakan. Oke, Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.